Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Nursani dari SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya masih akan membahas bab 4 pada kelas 10 ya, yaitu materi terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, kali ini pada bagian ketiga saya akan menjelaskan tentang penawaran. Maka kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, juga menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Simak video ini sampai akhir ya guys. Kita mulai dari pengertian penawaran ya guys. Penawaran atau supply adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jadi sudah sangat jelas bahwa penawaran itu ditinjau dari sudut pandang penjual atau produsen. Karena penawaran itu datangnya dari produsen atau penjual. Yang nawar-nawarin barang itu kan penjual ya guys. Nah, selanjutnya kita ke hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan dijual atau yang ditawarkan oleh produsen. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang dijual atau jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, maka semakin sedikit. Jadi, hukum penawaran ini menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Tapi guys, hukum penawaran ini hanya berlaku jika keadaan ceteris paribus, yaitu keadaan tetap. Saya beri contoh nih, misalnya kalian amati gambar yang ada di layar ini. Biasanya kalian membeli es teh itu kan segelas harga 2.000 ya kalau di warung. Kalau di tempat saya es teh itu harganya 2.000. Tetapi coba kalau kalian pergi ke keramaian, misalnya ke mall ataupun misalnya ke tempat-tempat seperti pertandingan stadion sepak bola ataupun pasar malam, pameran dan sebagainya. Maka harga teh dengan kualitas yang sama, dengan jenis teh yang sama, mungkin harganya bisa semakin mahal. Mungkin bisa mencapai 5.000 atau lebih. Padahal kan bahan bakunya sama. Oleh karena itu, penjual ingin menawarkan barang dagangannya dengan jumlah yang banyak ketika harganya mahal, ketika harganya naik. Kenapa? Karena ingin mendapatkan laba yang banyak. Itu kalau dari sudut pandang penjual. Jadi kalau kita ngomong penawaran, sekali lagi sudut pandangnya adalah penjual. Ketika harga barang tersebut naik, maka penjual pasti ingin menjual dengan jumlah yang banyak. Karena asumsinya akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Sekali lagi, hukum ini berlaku jika keadaan ceteris paribus atau keadaan tetap. Tidak ada inflasi, tidak ada yang lain-lainnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis penawaran. Yang pertama ada penawaran mikro atau biasa disebut dengan penawaran individu. Penawaran mikro ini adalah penawaran perorangan, di mana produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung. Jadi penawaran mikro ini dari penjual perseorangan untuk suatu barang di suatu pasar. Jadi seperti pada gambar di atas ini ya, bahwa penawaran mikro ini datangnya langsung dari seorang penjual kepada konsumen di pasar. Nah, jenis penawaran yang kedua yaitu penawaran makro.
Penawaran makro adalah penawaran yang lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Kalian bisa amati di gambar ini. Ini adalah jenis produk yang tentu saja tidak ditawarkan untuk satu orang. Tidak mungkin satu orang menggunakan benda sebanyak ini kan? Karena apa? Penawaran makro ini datangnya dari semua penjual yang ada di pasar untuk suatu barang. Jadi lebih pada penawaran secara global. Itu yang dimaksud dengan penawaran makro. Guys, naik atau turunnya jumlah barang yang ditawarkan maupun naik turunnya atas harga barang yang ditawarkan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor penawaran. Nah, berikut akan saya sampaikan dari faktor-faktor penawaran tersebut. Yang pertama adalah faktor harga. Hal ini adalah syarat yang penting, sebab tanpa adanya harga, maka tidak akan ada hukum penawaran. Karena pada dasarnya, hukum penawaran itu terkait dengan harga barang dengan prospek jumlah barang. Nah, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga ikut naik. Namun, jika harga turun, hal ini akan membuat jumlah barang yang ditawarkan pun ikut turun. Nah, yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan mempermudah produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan mempermudah produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Sehingga dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi ini menimbulkan dua efek ya guys. Yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi semakin murah, sehingga keuntungan bertambah tinggi. Yang ketiga adalah ekspektasi produsen atau perkiraan harga di masa yang akan datang. Nah, perkiraan harga di masa datang ini sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang atau jasa tersebut akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi ya, harga-harga barang dan jasa kan naik. Nah, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang atau jasa tersebut karena takutnya nanti tidak laku. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Nah, biaya produksi ini berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, nah, biaya untuk bahan-bahan penolong, perlengkapan, maupun peralatan lainnya. Apabila biaya-biaya produksi tersebut meningkat, maka harga barang-barang yang diproduksi tersebut pun akan tinggi nanti harga jualnya. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya yaitu jumlah pesaing. Nah, jumlah barang yang tersedia di pasar juga dipengaruhi oleh munculnya produsen baru, di mana beberapa perusahaan akan memproduksi barang yang sama sehingga stok yang ada di pasar itu akan semakin banyak. Nah, hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Apabila ada produsen yang menarik diri atau mengundurkan diri dari peredaran di pasar, maka jumlah produk tersebut akan berkurang. Seperti contoh yang ada di gambar ini. Misalnya pedagang buah ini bertambah, maka jumlah buah yang ada di pasar ini pun akan bertambah.
Tetapi jika ada 2 atau 3 pedagang buah ini mengundurkan diri keluar dari pasar, maka jumlah barang atau jumlah buah yang ada di pasar ini akan berkurang. Nah, itulah beberapa dari faktor-faktor penawaran. Selanjutnya yaitu kurva penawaran ya guys. Kurva penawaran itu berslop positif. Slop positif itu artinya gerakan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu sama. Jadi ketika harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Atau ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Sama seperti hukum penawaran tadi ya guys. Dan kurva penawaran ini berbentuk miring dari kiri bawah ke kanan atas atau sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, perhatikan tabel berikut. Ketika harga suatu barang itu 8.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 30. Tetapi ketika harga itu naik menjadi 10.000, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik menjadi 40. Tetapi ketika harga itu turun menjadi 6.000, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut turun menjadi 20. Begitu pula ketika turun lagi menjadi 4.000, maka jumlahnya juga ikut turun, jumlah barang yang ditawarkan. Nah, tabel ini adalah implementasi dari hukum penawaran. Selanjutnya, kita coba membuat titik koordinat untuk membentuk kurva penawaran. Nah, untuk membuat kurva penawaran, kita membuat garis vertikal terlebih dulu. Ini adalah garis P, kemudian kita buat garis horizontal, ini adalah garis Q. Kemudian kita bentuk tulis rentangnya. Nah, seperti ini. Kita tentukan mulai dari A ya, ketika harganya 10.000, di sini ya 10.000, kita tarik garis. Jumlah barangnya 40 di sini, kita tarik garis. Nah, ternyata ketemu di sini nih titiknya. Ini adalah titik A. Kemudian ketika harganya 8.000 itu di sini ya. Jumlah barangnya 30 di sini. Nah, kita tarik ketemu di sini, ini adalah titik B. Kemudian kita cari titik C. Kita mulai dari P, ketika harganya 6.000 di sini ya, kita tarik garis. Jumlahnya adalah 20 di sini. Nah, ini adalah titik C. Kemudian ketika harganya 4.000 itu di sini. Jumlah barang yang ditawarkan 10. Nah, 10 di sini. Maka ini adalah titik D. Nah, kita tarik garis dari A ke B. Kalau ini berarti dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, seperti ini. Atau kalau kamu tadi mau menariknya dari sini ke sini juga nggak apa-apa. Itu berarti dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, yang di layar ini adalah bentuk dari kurva penawaran. Adapun fungsi penawaran secara matematis dapat ditulis dengan berikut ya guys. QS sama dengan AP ditambah B, atau PS sama dengan AQ dikurangi B. Nah, QS itu adalah quantity of supply atau jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan B itu nanti adalah konstanta dan A itu adalah gradiennya. Sedangkan P itu adalah price atau harga dari jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk mencari fungsi penawarannya nanti dapat dilakukan dengan rumus P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Agar lebih jelasnya dalam penerapan fungsi ini, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya guys. Linknya coba kalian lihat di kolom deskripsi. Nanti ada cara tentang penyelesaian soal-soal fungsi penawaran. Oke? Bagaimana dengan pergerakan atau pergeseran kurva penawaran?
Kita mulai dari gerakan kurva penawaran ya guys. Kurva penawaran dikatakan bergerak jika dipengaruhi oleh harga. Sekali lagi, harga barang yang ditawarkan semakin tinggi atau menurun. Karena perubahan harga ini pula akan mengakibatkan naik atau turunnya jumlah barang yang ditawarkan, sehingga akan mengakibatkan bergeraknya pada titik korespondensi. Seperti saya beri contoh nih, ketika harga suatu barang itu 8.000. Nah, misalnya 8.000 kan di sini nih. Jumlah barang yang ditawarkan 60. Maka ketemu titik di sini. Saya beri contoh titik A. Tapi misalnya ketika harga itu naik, maka sesuai hukum penawaran tadi jumlah barang yang ditawarkan pun naik. Jumlah barang yang ditawarkan bergeser ke kanan. Nah, naik. Saya sebut ini adalah titik B. Tetapi ketika harga turun dari 8.000 menjadi 6.000, maka jumlah barang yang ditawarkan ini bergeser ke kiri karena ikut turun. Saya sebut di sini adalah titik C. Nah, ketika harga itu turun lagi menjadi 4.000, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang lagi, bergeser lagi ke kiri menjadi 20. Saya sebut di sini adalah titik D. Nah, dari titik A pindah ke titik B, dari titik A pindah ke titik C, dari titik C pindah ke titik D, inilah yang namanya gerak. Pergerakan kurva penawaran. Jadi, pergerakan kurva penawaran itu hampir sama dengan hukum penawaran tadi ya. Jadi, ketika harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan berpindah ke kanan. Tetapi ketika harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berpindah ke kiri, bergerak ke kiri. Nah, jika ditarik garis, nah seperti ini maka jadi yang namanya kurva penawaran. Nah, yang di layar ini pergerakan antara A ke B, A ke C, C ke D, inilah yang namanya gerak. Jadi gerak itu terjadi di sepanjang kurva penawaran. Seperti itu ya guys. Kita lanjut ke geser. Nah, selanjutnya yaitu geser. Penawaran itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh harga saja ya guys. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa faktor dari penawaran. Nah, pengaruh dari perubahan faktor yang selain harga, hal ini akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Seperti saya beri contoh nih, misalnya harganya ajek ada di titik 6.000. Nah, misalnya di sini. Ketika harga suatu barang itu 6.000, produsen menjual dengan 40 unit. Jumlah yang ditawarkan 40 unit. Saya beri titik di sini titik A. Dan ini adalah garis penawaran dari titik A. Tetapi suatu saat ada perubahan bahan baku. Harga bahan baku itu berubah misalnya. Nah, bahan baku itu tadi salah satu dari faktor penawaran ya. Bahan baku mahal, maka produsen mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Harganya masih sama, tetapi jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Misalnya titiknya menjadi di sini. Nah, ini adalah titik B misalnya. Ini adalah kurva penawaran ketika harga bahan baku naik. Maka harganya tetap 6.000, tetapi jumlah yang ditawarkan hanya 20. Tetapi ketika pengusaha sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih, sehingga bisa meminimalisir biaya produksi, maka jumlah barang yang ditawarkan bisa bertambah banyak. Karena kalau menggunakan mesin kan jumlah barang bisa dihasilkan dengan jumlah yang besar ya. Maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Nah, saya tarik di sini, ini adalah titik C. Nah, ini garis penawaran, kurva penawaran ketika teknologinya semakin maju. Jadi dengan harga yang sama,
produsen bisa menawarkan dengan jumlah barangnya 60 unit. Nah, perubahan dari titik A ke titik B ini atau titik A ke titik C ini, inilah yang namanya geser atau pergeseran kurva penawaran. Jadi, pergeseran kurva penawaran itu dipengaruhi oleh faktor selain harga. Gitu ya kata kuncinya. Adapun perubahan atas jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harga itu sendiri akan dihitung menggunakan elastisitas penawaran. Nah, elastisitas itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata elasticity, yang mempunyai arti kepekaan atau kelenturan atau keluasan. Elastisitas penawaran ini bisa diartikan sebagai tingkat kelenturan atau tingkat kepekaan atas jumlah barang yang ditawarkan dalam menghadapi perubahan suatu harga. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yang pertama adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Jika seorang produsen diberi waktu yang lama untuk memproduksi suatu barang, maka dia akan bisa mempersiapkan jumlah barang yang banyak. Maka barang-barang yang proses produksinya menggunakan jangka waktu yang lama, biasanya barang tersebut bersifat elastis. Yang kedua adalah daya tahan barang. Elastisitas penawaran produk atas barang yang tidak tahan lama cenderung bersifat inelastis. Dan sebaliknya, produk yang bisa disimpan dalam waktu lama cenderung memiliki elastisitas penawaran yang bersifat elastis. Yang ketiga adalah mobilitas faktor produksi. Masih ingat faktor produksi ya guys? Ada SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan. Nah, bila sebuah produk itu menggunakan faktor produksi yang high quality atau misalnya membutuhkan tenaga ahli atau perlu menggunakan mesin-mesin yang khusus. Nah, untuk memproduksi barang tersebut, maka barang-barang yang seperti itu biasanya cenderung barang-barang yang kurang elastis. Karena tenaga kerja yang berkeahlian tinggi atau peralatan khusus yang canggih itu agak sulit diperoleh. Nah, yang keempat adalah kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Nah, pada pasar produk-produk tertentu ya, ada yang mudah dimasuki oleh produsen baru, ada pula yang sulit. Tapi jika sebuah pasar itu memiliki sifat yang mudah dimasuki oleh produsen baru, maka penawarannya cenderung bersifat elastis. Secara sederhana nanti, koefisien elastisitas penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ES sama dengan delta Q dibagi delta P kali P dibagi Q. Atau bisa pula dicari dengan turunan dari fungsi penawarannya dikali P dibagi Q. Lebih jelasnya nanti akan saya terangkan pada video berikutnya. Adapun jenis elastisitas penawaran, yang pertama adalah elastis. Nah, penawaran elastis ini terjadi jika tingkat elastisitasnya itu lebih dari 1. Biasanya yang terkategori ini adalah penawaran atas barang-barang mewah. Nah, yang kedua adalah penawaran elastis sempurna, yaitu jika tingkat kepekaannya itu tak hingga. Kalian bisa lihat ketika harganya masih ada di sini, harganya tidak berubah, tetapi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu terus berubah. Nah, biasanya saya beri contoh ini tuh pada penawaran listrik. Nah, listrik itu kan harganya ajek ya ada di sini, tetapi yang ditawarkan, pemakaian yang ditawarkan kepada konsumen itu banyak sekali, terus berubah setiap bulannya. Jadi penawaran seperti ini terkategori elastis sempurna. Selanjutnya yaitu penawaran inelastis.
Yang terkategori inelastis ini adalah jika tingkat elastisitasnya kurang dari 1. Nah, yang biasanya masuk dalam penawaran jenis inelastis ini adalah penawaran untuk barang-barang kebutuhan hidup, barang-barang pokok, primer. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah penawaran inelastis sempurna. Nah, bentuk kurvanya seperti ini. Ini terjadi jika elastisitasnya itu sama dengan 0. Kalian lihat, harganya di sini terus berubah, tetapi jumlah barang yang ditawarkan itu sama. Masih ajek di sini, tidak kemana-mana. Tetapi harganya berubah. Saya beri contoh misalnya ini adalah jasa travel atau layanan penggunaan angkutan. Jumlah seat atau tempat duduk pada setiap travel itu kan sama. Misalnya satu mobil itu hanya diisi dengan 4 atau 5 seat. Nah, itu kan jumlah yang ditawarkan itu nggak bisa lebih. Tetapi harganya bisa berubah sesuai dengan harinya. Misalnya kalau hari raya lebih mahal daripada hari-hari biasa. Nah, seperti itu. Jadi, penawaran seperti itu dikategorikan inelastis sempurna. Dan yang kelima adalah penawaran elastis uniter, yaitu jika tingkat elastisitasnya sama dengan 1. Nah, biasanya ini terjadi pada kebutuhan barang-barang sekunder. Guys, kita tepuk ekonomi dulu yuk. Ekonomi. Nah, jika kalian sudah paham atas materi ini, silahkan lanjut untuk mempelajari materi tentang soal-soal penawaran dan elastisitas penawaran. Linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close soal program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.